Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Pillow Coffee. Di tengah pandemi ini, kami mengangkat tema khusus terkait krisis yang sedang kita hadapi. kami berbincang dengan 31 pelaku rantai produksi kopi di Indonesia, Dari hulu hingga ke hilir, dari Aceh sampai Papua. Halo Mas Muklis, Halo. bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat ya? Ini Mas, saya mau nanya ini, perkembangan usaha Mas Muklis di tengah pandemik. Jadi kira-kira pendapatan atau bisnis Mas sendiri bagaimana di tengah pandemik ini? Ya kalau dari sisi penjualan sih memang turun Mas, turun ada sekitar 70% lah. 70% ya, besar ya? Iya besar turunnya. Ya karena banyaknya kedai kopi yang ini kan, banyak yang tutup terus cuma melayani pembelian yang langsung antar ke rumah kan. Mereka nggak bisa nongkrong di kedai kopi sekarang kan gitu. Dari Mas Muklis sendiri, ada yang bisa dipelajari dari fenomena ini? Ya mungkin satu ya kita ini kan baru tahun ini mengalami pengalaman baru nih Mas. Ya Mas, buat Nggak semua orang pernah. baru ya. Ya buat semua orang ini hal baru dan buat bisnis kopi ini juga hal baru seperti ini yang memang harus extraordinary kita mikirnya. Apalagi kan 2 bulan lagi kita panen raya. Kita juga ada banyak melakukan sayang karena kita khawatir tahun ini malah harga kopi takutnya anjlok Mas. Apanya yang anjlok? Karena harga green bean-nya ada kekhawatiran ke sana saya takutnya anjlok karena tahun ini semua kumpul kayaknya panennya lebih banyak daripada tahun kemarin. Ada peningkatan jumlah produksi sementara serapan pasarnya gara-gara corona ini jadi turun gitu. Efeknya yang jelas kan di harga nanti. Kayaknya bakal perang harga ini. Di green bean loh Mas, di green bean. Kalau roasted mungkin sedikit juga berpengaruh juga nanti. Kalau di green bean kayaknya bakal ada perang harga. Prediksi saya loh ya. Mudah-mudahan enggak sih. Kalau Mas Muklis sendiri, langkahnya apa berarti untuk mengatasi fenomena ini? Ada penyesuaian di harga ceri, terutama di tingkat petani. Jadi kita ada program ini Mas, nanti untuk pembayaran di tingkat petani kita bayar di angka 70%, 30%-nya kita bayar di belakang. Jadi tidak menurunkan harga, cuma pembayarannya dijadikan watermin. Itu untuk mengurangi cash flow kita. Kayak gitu Mas. Respon petaninya bagaimana? Petani oke, karena mereka juga ngerti kan tahun ini kondisinya lagi memang nggak bisa kita prediksi gitu kan harganya nanti. Jadi petani oke untuk hal itu. Cuman kita tetap berkomitmen kita menjaga harga ceri itu di atas HPP petani. Di angka 6.000 7.000 itu masih di itu harganya ya. Di atas HPP harga pokok produksi petani gitu kita ambilnya masih. Setidaknya petani masih untung lah, nggak rugi gitu. Dan kita juga aman gitu. Kalau nggak gitu ya kita yang kalah nanti Mas. Iya benar. Nah, kan produksi meningkat, daya penjualan turun. Nah, nanti produksi akan tetap diserap semua oleh Mas Muklis atau Walidah atau bagaimana? Opsi pertama kita akan serap semua dengan konsekuensi kita akan menyimpan itu Mas, basement kering itu di gudang nanti. Jadi kita persiapan gudang memang tahun ini untuk Jadi menyimpan. memperluas gudang ya? Ya, kita perluas gudang itu, terus kita beli Green Pro untuk simpan yang udah kering itu. Paling tidak 1-2 tahun dia aman. Justru dengan testing untuk natural khususnya ya, di atas 6 bulan itu malah rasanya bakal lebih kompleks kayaknya Mas. Keuntungan tersendiri sih, itu dari sisi kualitas gitu. Cuman dari sisi pembiayaan ya memang penyakit ini memang merugikan untuk semua orang. Semua orang ya? Itu opsi pertama, opsi selanjutnya ada? Ya opsi selanjutnya selain menyerap semua kita akan memperbanyak varian proses eksperimental supaya tetap bisa mempertahankan harga itu tadi Mas. Kayak natural hidrohani itu kita proses tahun ini, natural anaerob, kemudian ya semuanya yang eksperimental kita perbanyak tahun ini untuk memperbanyak varian, terus menambah daya tarik pembeli juga Mas. Bahkan Mas Muklis juga membuat program diskon ya untuk Green Bean akhirnya ya?
Iya, kita lagi diskon gede. Bisa cerita itu Mas, apa aja yang didiskon, semuanya atau berapa besarnya? Terus tujuannya, maksudnya Mas mengapa memutuskan diskon itu pada akhirnya gitu? Bisa cerita Mas? Ya, saya memutuskan itu untuk mendukung teman-teman yang di hilir aja, mendukung teman-teman karena memang pasarnya lagi drop supaya kita tetap sama-sama jalan, sama-sama bertahan gitu. Paling tidak dengan relaksasi harga mungkin penjualan tidak drop amat yang di hilir ya. Di hulu juga gitu. Jadi kita menyesuaikan, terutama untuk pembelian yang karungan kita diskonnya lumayan besar, dari 110 kita drop di 97. Sambutannya bagaimana Mas? Tetap tidak ada peningkatan. Tidak ada peningkatan. Berarti emang berat semua nih ya? Ya. Oh berarti memang lagi berat semua gitu. Ya udah kita, yang penting kita keep aja green bean itu supaya tetap aman, tidak jamuran. Ya, untungnya kopi itu tidak gampang basi gitu kan. Untungnya ya. Itu kita terselamatkan dengan hal tersebut gitu. Jadi kita hanya menjaga aja di gudang supaya tetap suhunya terjaga. Terus yang jelas kita perbaikilah itunya, packaging itu. Ya kita beli airnya Green Pro itu. Kita kopi tidak bisa gitu. Perluasan gudang juga gitu ya? Iya. Terkait pembayaran kan tadi ke petani, rekan petani mengajukan 2 termin. Apa Mas juga membuat itu ke hilir, ke roster-roster mungkin supaya selain diskon kan, diskon ternyata tidak mendongkrak. Mungkin kalau pembayaran termin gitu kepikiran atau bagaimana, atau ada atau ada sempat kepikiran, cuman kayaknya kalau di hilir kita bikin seperti itu, kita yang ngadat Mas. Malah memberatkan pihak Mas Muklis akhirnya ya? Iya, tetap ngadat. Kita bikin strategi itu supaya kita gak ngadat kan. Malah jadi ngadat ini? Di petani kita bayarnya 2 termin gitu. Awal, sama nanti setelah beberapa bulan setelah kopi kita terjual kita akan bayarnya. Jadi kalau di hilir juga cuma 2 termin, ya kita tetap ngadat. Yang ngadat semua ya? Iya, tapi bisa dibikin seperti itu, bisa. Soalnya kalau di hilir memang pendapatannya lumayan turun ya, bukan lumayan, bahkan besar, bukan lumayan lagi. Saya koreksi itu, besar sekali, 70-90% pendapatannya mereka turun. Ya, itu belum ditambah nanti kan dari SDM juga banyak yang dirumahkan kan, akhirnya dampaknya juga. Karena kan peraturannya kan salah satunya juga kalaupun buka gerai makanan atau minuman, itu tidak boleh nongkrong Mas, hanya take away gitu kan, bungkus bawa pulang gitu. Nah kalau ngopi itu kan seru gitu ya kalau nongkrong gitu. Nah sekarang tempat nongkrongnya kan nggak ada, makanya langsung drop besar gitu. Dan ini dialami semua gitu, termasuk Pilo juga kan. Kami 17 Maret malah tutupnya, sampai sekarang belum buka lagi. Ya memang banyak sih memang dampaknya. Kan memang kopi ini paling seru kalau ngopi sambil nongkrong lah. Jadi strategi yang lain ada Mas dari pihak Mas Muklis selain tadi memperluas gudang, lalu meningkatkan kualitas kemasan, lalu membuat skema baru pembayaran ke mitra petani. Ada lagi Mas untuk gimana caranya supaya habis itu produksi? Kalau saya sih lebih cenderung memperluas pasar luar negeri Mas. Luar negeri akhirnya, tapi ekspor juga susah kayak sekarang ya? Ya, siapa tahu gitu kan, dapat paling tidak di negara yang selamat dari corona atau yang sudah pulih bisa pasar di situ, itu kayaknya peluang. Saya juga kurang paham secara rinci gitu ya, dampak corona nih ke ekspor tuh bagaimana. Cuman emang ada beberapa yang saya tahu gitu, yang supplier Pilo kan juga beberapa eksportir, pemasok Pilo tuh, mereka emang udah stop juga ngekspor keluar. Karena emang selain di sana ya misalkan dampaknya global, mereka juga turun. Terus kayaknya ada peraturan-peraturan tersendiri gitu yang terkait corona, akhirnya nggak bisa ngekspor juga. Ya. Tapi saya belum jelas itu, maksudnya belum paham rinciannya. Oh jadi salah satunya ekspor ya Mas? Iya, paling tidak kan kita memperluas, siapa tahu dapat gitu. Iya benar Mas, benar. Namanya yang penting Mas semangat tetap gitu ya, usaha. Iya, yang penting usaha gitu, semua cara lah kita ini. Yang penting kita bertahan. Setelah penyakit ini selesai kita nggak tutup gitu, kita tetap jalan gitu. Karena kan ada banyak petani yang udah semangat nanam kopi ini kan, 3 tahun terakhir ini kena ini masa ngedrop lagi mereka.
Tapi emang rekan-rekan petani juga sempat ngedrop juga ya? Ya banyak memang yang ke saya, Mas, gimana dong harga kopi ini? Karena mereka dengar kabar di Aceh kan malah di bawah 5.000 kabarnya kan, yang udah panen raya itu. Maka khawatir ya, juga jadinya ya? Ya banyak yang khawatir, kan banyak yang buka kebun baru, luasan di mana-mana kan tahun ini biar GoFood. Jadi jangan khawatir, Mas, cuman kita cari solusi bareng-bareng lah. Akhirnya kita kesepakatan tadi, pembayaran 2 termin, win-win solutionnya itu pembayaran tadi itu, Mas. Baik Mas Muklis, terima kasih sudah meluangkan waktu. Ya, makasih Mas Dian. Ya. Kami berharap curahan hati ini dapat menebarkan solidaritas dan memantik nyala semangat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.